Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aisyah Kaula Putri dengan NIM 2414-2010-84 dari Prodi Keperawatan 1B. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit materi mengenai 10 anatomi dalam tubuh manusia. Nah, contohnya itu seperti sistem persyarafan, sistem reproduksi, sistem endokrin, dan banyak lainnya. Nah, ayo kita belajar sama-sama. Nah, yang pertama itu ada namanya sistem persyarafan. Sistem persyarafan merupakan sistem jaringan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, sistem persyarafan itu ada dua. Yang pertama itu sistem syaraf tepi dan sistem syaraf pusat. Nah, jadi sistem syaraf tepi merupakan bagian dari sistem syaraf manusia yang bercabang-cabang. Sistem syaraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak ke sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Sistem syaraf tepi dibagi dua. Yang pertama sistem syaraf sadar dan yang kedua sistem syaraf otonom. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sistem syaraf pusat. Jadi, sistem syaraf terdiri dari serabut saraf yang mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh, baik itu penglihatan, pergerakan, serta pengendalian organ tubuh, serta menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang kedua itu ada namanya sistem endokrin. Sistem syaraf endokrin adalah ketika jaringan kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon yang berfungsi sebagai pembawa pesan ke tubuh, hormon ini membawa informasi atau instruksi dari suatu kelompok sel ke kelompok lainnya, sehingga memengaruhi hampir setiap sel, organ, dan fungsi tubuh. Nah, cara kerja hormon ini, yang pertama itu, hormon sebagai pembawa pesan melalui aliran dalam, lalu masuk ke dalam sel dan mempengaruhi organ tubuh. Lalu organ tubuh menerjemahkan menjadi sebuah tindakan. Nah, fungsi suatu tindakannya menjaga keseimbangan metabolisme tubuh, menstimulasikan pertumbuhan, mengkoordinasikan sistem reproduksi. Kelenjar yang termasuk sistem endokrin, yang pertama pituitari, yang kedua tiroid, yang ketiga pankreas, ovarium, testis. Masalah pada endokrin, diabetes, kurang energi, difusi seksual, tulang lemah, dan gangguan pertumbuhan. Nah, materi yang ketiga yaitu sistem reproduksi. Nah, sistem organ dalam tubuh yang tujuannya untuk menghasilkan keturunan, di mana sistem reproduksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama ada yang namanya organ reproduksi pria, yang mana terdiri dari testis. Testis merupakan organ yang seperti oval yang berada di skrotum yang fungsinya tempat dihasilkannya sperma. Yang kedua, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang melilit di belakang testis yang fungsinya tempat sperma disimpan. Yang ketiga, ada kelenjar aksesori. Merupakan kelenjar ini menghasilkan cairan yang berfungsi untuk memberi nutrisi dan melindungi sperma. Terus yang keempat, ada yang namanya penis. Penis merupakan memasukkan sperma ke dalam vagina serta tempat keluarnya urin. Nah, yang kedua ada yang namanya sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada yang namanya ovarium. Ovarium merupakan organ yang berbentuk almond yang berada di rongga perut untuk tempat reproduksi sel telur. Yang kedua itu ada yang namanya tuba Fallopi. Merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan biasanya perbuahan terjadi di sini. Yang ketiga ada yang namanya uterus. Uterus merupakan berbentuk seperti buah pir yang fungsinya sebagai tempat embrio untuk tumbuh dan berkembang menjadi janin. Yang keempat ada yang namanya serviks.
merupakan bagian uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina. Dan yang terakhir, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem integumen. Nah, yang pertama ada yang namanya epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dan dia itu tipis, tebalnya itu 1 mm. Terus epitelium, suplai darah kurang pada lapisan ini mendapat nutrisi dari basmat membran. Terus terdapat keratin yang selalu mati dan berganti. Butuh waktu 28-45 hari untuk berganti. Pembentukan vitamin D, melanosit memberi warna pada kulit. Nah, setelah itu di bawah epidermis ada yang namanya dermis. Dermis itu tuh terletak di dalam. Dia itu tebal, terdiri dari kolagen, fibroblast, terdapat jaringan elastis, kaya dengan saraf sensorik. Nah, yang di bawah dermis ada namanya lapisan subcutaneous. Itu tuh menyimpan lemak, pembuluh darah. Nah, selanjutnya itu ada kulit dan rambut. Yang keenam itu ada kuku. Nah, kuku itu berfungsi untuk melindungi ujung jari. Nah, apa aja sih anatomi kuku? Yang pertama itu ada matriks kuku, merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Selanjutnya, dinding kuku merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Terus, dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Terus, alur kuku merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Selanjutnya, ada akar kuku, merupakan bagian proksimal kuku. Selanjutnya, lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Nah, selanjutnya ada lunula, merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Selanjutnya ada apoecium atau cuticula, merupakan dinding kuku bagian proksimal, kulit airnya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Setelah itu hypocium merupakan dasar kuku, kulit air di bawah kuku yang bebas menebal. Nah, apa saja sih fungsi sistem integumen? Sistem integumen berfungsi untuk perlindungan dari ancaman fisik, kimia, regulasi suhu, mengatur suhu tubuh, lalu ekskresi, membuang zat sisa metabolisme, selanjutnya sintesis, sistesis, mengubah kolesterol menjadi vitamin D, yaitu selanjutnya sensasi, mengandung reseptor saraf yang memungkinkan merasakan sentuhan. Selanjutnya, gangguan sistem integumen. Yang pertama, eksim. Eksim merupakan peradangan kulit yang menyebabkan kulit menjadi merah, gatal, bersisik. Lalu, psoriasis menyebabkan munculnya bercak merah bersisik. Lalu jerawat, peradangan pada folikel rambut yang disebabkan oleh produksi minyak berlebih. Nah, tentunya kalau ada gangguan pasti ada cara mengatasinya. Jadi, cara merawat sistem integumen, membersihkan kulit secara teratur, melindungi kulit dari sinar UV, menjaga kelembapan kulit. Lalu, struktur rambut diantaranya itu ada batang rambut seperti kutikula, korteks, medula. Lalu akar rambut, terus kulit kepala otot penega, kelenjar lemak, sel matriks rambut, pembuluh darah. Ada 2 macam keratin rambut. Yang pertama, keratin lunak. Terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Lalu keratin keras terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut.
Nah, selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal, yaitu sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, dan jaringan penghubung lainnya seperti tendon, ligamen, dan kartiolago yang memungkinkan tubuh bergerak, mendukung postur, serta melindungi organ-organ vital. Fungsi utamanya adalah memberikan struktur, stabilitas, dan kemampuan gerak pada tubuh. Nah, komponen utama sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu ada tulang. Tulang merupakan tempat penyimpanan mineral penting seperti kalsium, memproduksi sel darah di sumsum tulang belakang. Di antara tulang manusia itu ada tulang pipi, tulang rahang atas, tulang selangka, tulang belikat, tulang kelangkang, tulang ekor, tulang kaki, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada otot. Otot ya, fungsinya menjaga postur tubuh dan menghasilkan panas tubuh. Itu tuh ada beberapa otot. Yang pertama otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Nah, selanjutnya itu ada ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang ke tulang lainnya di persendian, memberikan stabilitas. Lalu ada kartilage, merupakan jaringan fleksibel yang melapisi ujung tulang di persendian. Selanjutnya itu ada tendon. Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Selanjutnya itu ada sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang yang memungkinkan gerakan. Jadi, fungsi sistem muskuloskeletal memberikan struktur dan bentuk tubuh, melindungi organ-organ vital, memungkinkan gerakan, menyimpan dan mengatur mineral, produksi sel darah, menjaga postur dan keseimbangan, menjadi cadangan energi, mengatur suhu dan tubuh. Nah, selanjutnya itu ada sistem respirasi. Sistem respirasi merupakan proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Selain pertukaran gas, respirasi juga membantu dalam menyaring, menghangatkan, serta melembabkan udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, jadi apa saja sih organ-organnya? Yang pertama itu ada faring. Faring merupakan saluran berotot di bagian tengah leher. Faring membantu pernafasan dan mencerna makanan. Yang kedua itu ada laring. Laring merupakan tabung berongga di tengah leher, terdapat di atas trakea esofagus. Laring memungkinkan mengeluarkan udara dan tempat udara mengalir ke trakea. Ketiga itu ada trakea, merupakan bagian tenggorokan berfungsi untuk mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan menyalurkan udara dan mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus membawa udara yang kaya oksigen menuju alveolus untuk melakukan pertukaran dengan karbon dioksida. Selanjutnya, alveolus berfungsi mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melemparkan karbon dioksida. Lalu, paru-paru mengatur seberapa banyak oksigen yang diperlukan tubuh. Setelah itu ada diafragma, memiliki peran penting saat menarik nafas. Diafragma mengencang dan mendatar, bergerak ke bawah menuju perut. Nah, selanjutnya itu ada sistem kardiovaskular. Yang pertama itu ada jantung. Jantung merupakan organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama atrium kanan, kedua atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Di antara atrium kanan dan vertikal kanan terdapat katup tricuspidae. Di antara atrium kiri dan vertikal kiri terdapat katup
bicupitalis. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior atau urna cava inferior. Vena cava superior yaitu bagian eksterminal bawah, lalu masuk pada atrium kanan atau bilik kanan. Kemudian darah yang berada di bagian akan masuk ke dalam vertikal kanan melalui katup triscupitalis. Darah dari vertikal kanan menuju paru-paru akan melewati yang namanya arteri pulmonalis. Kemudian darah yang dari pulmonalis itu mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke alam paru-paru sehingga akan terjadi proses oksigenasi. Lalu selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Macam-macam proses pencernaan manusia itu ada dua, mekanisme dan kimiawi. Mekanisme mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil, sedangkan kimiawi menggunakan bahan kimia dalam tubuh. Tahap proses pencernaan itu ada 8. Yang pertama ingesti, yang kedua mastikasi, lalu parstilatis, digesti, absorpsi, metabolisme, egesti, ekresi. Lalu apa aja sih organ-organ pencernaan manusia? Yang pertama itu ada mulut. Mulut menghaluskan makanan agar lebih dicerna oleh organ lainnya. Lalu lanjut ke kerongkongan dan esofagus, membawa makanan yang telah dihaluskan mulut menuju lambung. Lalu lanjut ke lambung, mengolah makanan menjadi lebih kecil berbentuk kimchi. Selanjutnya lanjut ke usus halus, tempat pencernaan dan penyerapan gizi. Lalu lanjut ke usus besar, menyerap air dan mineral dan sisa makanan. Lalu selanjutnya itu ke anus, tempat pengeluaran fases dari tubuh. Selanjutnya ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Fungsi sistem perkemihan menyaring darah, memisahkan racun yang tidak diperlukan, menyimpan dan mengeluarkan air seni. Organ sistem perkemihan itu ada dua, ginjal dan ureter. Ginjal tugasnya untuk menyaring darah. Tahap pembentukan urin itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Lalu selanjutnya ada sistem imunologi, merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang melindungi dari infeksi, penyakit, zat asing. Komponen utamanya itu ada imunitas inten atau bawaan, lalu imunitas adaptif atau khusus, lalu mekanisme sistem imun, respon inflamasi, produk antibodi, imunologi memori. Lalu selanjutnya ada organ sistem imun, di antaranya yaitu kelenjar timus, sumsum tulang, kelenjar getah bening. Lalu selanjutnya ada gangguan sistem imun, yaitu autoimun, imunodefisiensi, dan alergi. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan itu milik Tuhan dan kesalahan itu milik setan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.